Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Muhammad Jafar Siddiq, calon guru penggerak angkatan 10 dari SD Negeri Pagojengan 03, Kecamatan Paguyangan, Kabupaten Brebes. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Bapak Samsuri. Beliau adalah guru kelas 5 di SD Negeri Pagojengan 03, Kecamatan Paguyangan. Assalamualaikum Pak Samsuri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak hari ini? Alhamdulillah Pak, hari ini baik saja Pak. Alhamdulillah ya Pak, hari ini saya adakan percakapan pra-observasi ya Pak. Saya nanti akan amati jalannya proses pembelajaran yang Bapak lakukan di kelas atau sebelum saya melakukan proses supervisi kelas. Adapun tujuan supervisi adalah untuk mengetahui dan evaluasi jalannya proses pembelajaran yang Bapak lakukan, dan kenapa hari ini kita melakukan percakapan pra-observasi sebagai persiapan awal sebelum nanti Bapak melakukan pembelajaran agar lebih siap dan percaya diri sehingga memberikan pembelajaran yang lebih baik buat murid. Begitu ya Pak? Oh iya, siap Pak. Baik. Ya, terima kasih Pak Samsuri. Ada beberapa pertanyaan yang saya akan sampaikan kepada Bapak. Yang pertama berkaitan dengan tujuan. Kira-kira apa tujuan pembelajaran yang ingin dicapai oleh Bapak Samsuri? Oke, terima kasih. Ya, berdasarkan rancangan pembelajaran yang saya tuliskan, di situ ada dua Pak, ya. Yaitu melalui kegiatan mengamati dan mencari informasi dari gambar, video, dan lagu, siswa itu mampu mengidentifikasi rantai makanan dengan benar. Yang kedua, melalui kegiatan penugasan secara berkelompok, siswa mampu membuat karya tentang rantai makanan dengan benar. Seperti itu Pak. Baik Bapak, jadi ada dua tujuan pembelajaran yang ingin dicapai oleh Pak Samsuri. Bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Bapak capai? Oke, baik. Untuk area pengembangan yang saya ambil itu ada dua Pak. Yang pertama itu pendekatan dalam mendampingi murid. Yeah. Yang kedua pemberian umpan balik seperti itu Pak. Oh iya. Baik Pak, berarti area pengembangan yang ingin dicapai yaitu aspek pendekatan dan pemberian umpan balik pada murid itu ya Pak? Iya, betul. Saya ingin mendengar Pak, bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin diterapkan di kelas, mungkin strategi pembelajaran, model pembelajaran, atau metode pembelajarannya Pak? Oke. Baik, untuk strategi yang saya gunakan di sini adalah membuat kesepakatan kelas Pak. Yang kedua, memfasilitasi kebutuhan belajar dan memberikan refleksi pada akhir dari pembelajaran. Itu untuk strateginya. Dan untuk model, saya gunakan pembelajaran tatap muka, yaitu menggunakan PPL. Setelah metode yang saya gunakan yaitu observasi, yang mana digunakan melalui pengamatan secara langsung dalam proses pembelajaran. Iya Pak. Jadi untuk strateginya membuat kesepakatan kelas dan memfasilitasi kebutuhan belajar, kemudian memberikan refleksi setiap pembelajaran, itu ya Pak. Sedangkan untuk modelnya yaitu pembelajaran tatap muka berbasis PPL ya Pak. Kemudian untuk metodenya observasi, gitu ya Pak. Bagaimana Pak dengan media pembelajaran yang akan Bapak gunakan di dalam kelas Pak? Oke. Untuk media pembelajaran yang saya gunakan di sini ada video, ada gambar, ada LCD proyektor, ada lingkungan sekolah, termasuk laptop, styrofoam, dan LKPD Pak. Ya, terima kasih Pak. Itu tadi berarti media pembelajaran yang digunakan itu Pak. Baik Pak. Kira-kira kapan nih Pak akan melaksanakan pembelajaran tersebut dan di hari apa, kemudian tanggal berapa ya Pak? Insya Allah nanti saya akan melaksanakan di hari Rabu Pak, itu tanggal 28 Agustus 2024.
Jadi nanti saya di hari Rabu tanggal 28 Agustus tahun 2024 saya akan datang di kelas Bapak di kelas 5. Saya akan supervisi kelas. Saya juga akan melihat dan mencatat hal-hal apa yang terjadi di dalam kelas. Nanti setelah kegiatan observasi atau pembelajaran di dalam kelas kita adakan percakapan terakhir ya Pak, yaitu percakapan pra observasi berarti nanti setelah kita melakukan observasi kita adakan percakapan pasca observasi yang nanti didampingi oleh pengajar praktek. Sebelum kita akhiri, kira-kira apa yang Bapak dapatkan dari hasil persiapan hari ini, Pak? Oke, mungkin saya akan mendapatkan gambaran, Pak. Media apa yang nantinya saya gunakan? Media yang akan nanti saya persiapkan ketika pembelajaran seperti Pak, sebelum pelaksanaan supervisi itu. Baik Pak, terima kasih waktu yang sudah bersedia berbincang-bincang dengan saya di percakapan pra observasi dan sampai bertemu kegiatan di observasi kelas nanti ya Pak. Itu di hari Rabu tanggal 28 Agustus tahun 2024. Demikian percakapan hari ini, sampai bertemu di kegiatan observasi kelas dan percakapan pasca observasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa sebelum kita melaksanakan pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Mas, lahir dan untuk sebelum pembelajaran lihat dulu tengok kanan kiri kalian, di sebelah kanan kiri kalian ada yang tidak berangkat hari ini? Oh, ada. Sana siapa yang nggak berangkat itu Mbak? Kemana itu Sari Mbak? Hari ini nanti kita akan belajar tentang rantai makanan. Tahu rantai? Tahu. Rantai itu kalau kita lihat pada sepeda ya Mas, bersatu kan, terus nyambung, kayak gitu ya. Nah, itu namanya rantai makanan. Sebelum kita masuk ke rantai makanan, apa itu kita mau persepsi dulu. Nah ini nanti mohon anak-anak untuk berdiri dulu semua. Sebelum kita masuk ke pembelajaran, Pak Guru mau menyampaikan dulu tujuan pembelajaran pada pagi hari ini. Yang tujuan yang pertama, melalui kegiatan mengamati nanti dan mencari informasi dari gambar, video, dan lagu, kalian itu mampu mengidentifikasi rantai makanan dengan benar. Nanti akan Pak Guru sajikan ada beberapa gambar, video, lalu lagu. Nanti kalian akan mengidentifikasikan, ya, salah satunya tentang rantai makanan dengan benar serta urutannya. Yang kedua, tujuan pembelajaran yang kedua yaitu melalui kegiatan penugasan secara kelompok. Nah ini siswa mampu membuat karya tentang rantai makanan dengan benar. Nanti kalian akan dikelompokkan. Nah ini kelompok yang sudah jadi. Ini ada kelompok 1, kelompok 2. Ini kelompok apa itu rantai makanan? Nah ini rantai makanan adalah peristiwa makan dan dimakan, ya, antara makhluk hidup berdasarkan urutan tertentu untuk kelangsungan hidupnya. Yang namanya makhluk hidup kan salah satunya ciri-cirinya harus butuh makan.
manusia ya, manusia juga salah satunya kalau kita nggak makan bisa sampai sekarang nggak, kamu bisa sampai sini? Nah, enggak. Sama dengan makhluk hidup yang lain, salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bagaimana tadi? Nah, ini contoh rantai makanan. Coba perhatikan. Ini ada gambar apa ya Mas? Mbak? Padi. Oke, atau tanaman. Oke, padi. Lalu yang namanya rantai makanan itu berurutan. Kita lihat seperti ini. Setelah padi pasti akan dimakan oleh siapa? Kan tikus. Betul. Tikus nanti akan dimakannya siapa lagi? Ular. Ular nanti dimakan apa? Elang. Oke. Yang terakhir, elang itu akan jadi apa? Jamur atau selanjutnya. Oke, nanti kita lihat video tentang rantai makanan. Oke, nanti perhatikan ya. Kalian paham nggak? Paham kan? Ya, oke, gimana tadi ada ekosistem yang mana bisa sawah. Ya, ada yang pertama ada apa dulu? Padi. Ya, ada padi nanti dimakan oleh tikus. Tikus termasuk konsumen apa produsen? Konsumen tingkat berapa? 1. Setelah tikus dia masuk ke konsumen tingkat 2. Siapa konsumen tingkat 2? Ular. Setelah ular dia masuk ke mana? Konsumen tingkat 3. Siapa konsumen tingkat 3? Elang. Setelah elang baru terakhir ke pengurai, jamur atau cacing. Nah, jamur dan cacing kan fungsinya nanti menyuburkan tanah. Di mana tanaman yang ditanam itu akan tumbuh subur. Jadi tanam lagi terus, proses seperti itu berulang. Oke, ayo kita bernyanyi untuk lagu rantai makanan. Kelompok ini bagi kelompok sudah sesuai dengan tempat duduknya. Di sini ada kelompok 1, ini kelompok 2, ini kelompok 3. Oke, nanti secara berkelompok itu akan membagi tugasnya antara kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Itu Pak Guru kasih tugas yang berbeda. Seperti itu ya. Ini Pak Guru bagikan untuk tugasnya kelompok 1. Untuk kelompok 1, ini kalian gambar salah satu contoh rantai makanan yang ada di lingkungan sekitar. Tadi kan kalian sudah melihat gambar, video, bahkan nyanyian, betul nggak? Nah, nanti dari situ kamu gambar rantai makanannya seperti apa? Paham? Dengan tugasnya salah satu nanti yang menggambar, terus nanti kita presentasikan. Nih tugasnya. Membuat nanti satu kelompok. Ya. Yang kedua ada kelompok 2. Kelompok 2 itu nanti akan membuat montase. Montase itu apa? Menempel seperti ini. Nah, tadi kamu sudah lihat video kan? Gambar sudah. Nah, yang ini nanti kalian gunting, lalu kamu tempelkan sesuai dengan urutan tertentunya. Tadi urutan tertentunya sudah tahu kan? Dari mulai apa dulu? Produsen, setelah itu konsumen, baru yang terakhir pengurai. Oke, ini nanti nanti boleh digunting. Mau gunting kan? Oke, siap. Kelompok terakhir yang ketiga itu kamu membuat market. Market ya, market yang sudah Pak Guru bawakan secara form ini. Ya, oke, nanti kalian gunting. Ya, sama dengan kayak montase, tapi bedanya kalau kamu pakai ini ya, yang nanti di apa namanya? Ya, ditusukkan ke ini. Nanti salah satu mempresentasi. Oke, kapan yang mau presentasi? Oh, ini Mas Reno. Dari kesimpulan kita nanti belajar tentang
nyampe makanan? Apa yang paling senang dari pembelajaran tadi? Apanya? Yang paling senang apanya? Membuat apa? Maker. Ini ada yang senang lagi apa? Senangnya menggambar. Oke, kelompok 1. Kelompok 2 berarti montas. Oke, dari pembelajaran tadi sudah Pak Guru ya, kalian aktif semua, kalian juga bisa mengikutinya. Mudah-mudahan nanti ke depannya juga bisa seperti itu. Dan untuk minggu depan kita akan bahas tentang rantai makanan selanjutnya. Itu saja yang dari Pak Guru. Mudah-mudahan pembelajaran kali ini bisa bermanfaat buat kalian semua. Saya berakhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di percakapan pasca observasi bersama saya Muhammad Jafar Siddiq, calon guru penggerak angkatan 10 dari SD Negeri Pagojengan 03, Kecamatan Paguyangan, Kabupaten Brebes. Saya tidak sendiri, ditemani sama Bapak Samsuri SPD sebagai guru yang telah diobservasi pada kegiatan supervisi akademik, dan saya juga ditemani oleh Bapak Ardiansah Eskom sebagai pengajar praktek pada pendidikan guru penggerak angkatan 10. Assalamualaikum Pak Ardiansah. Assalamualaikum Pak Samsuri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah sehat Pak. Baik, di percakapan pasca observasi kali ini saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Bapak terkait dengan jalannya proses observasi kelas yang telah Bapak lakukan dengan tujuan untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang sudah Bapak lakukan. Untuk pertanyaan pertama, bagaimana perasaan Bapak terkait dengan berjalannya observasi kelas yang sudah berlangsung sama Pak Samsuri? Ya, terima kasih. Ini ya Pak, karena saya sendiri belum terbiasa di observasi ini, mungkin saya ada segi grogi Pak. Tapi alhamdulillah kegiatan tersebut berjalan dengan lancar, seperti itu Pak. Alhamdulillah Pak Samsuri sudah berjalan dengan baik. Bisa diceritakan kembali Pak Samsuri, area pengembangan apa yang Bapak lakukan di dalam kelas, kemudian langkah-langkah atau tahapan-tahapan pembelajaran apa yang sudah Pak Samsuri lakukan di dalam kelas Pak? Ya, mungkin kalau tahapan tentunya saya membuat perangkat pembelajaran dulu Pak terlebih dahulu seperti itu. Kemudian untuk area dari pengembangan di sini saya mengembangkan yang pertama itu tentang kenyamanan lingkungan belajar, di mana di situ untuk memenuhi kebutuhan belajar murid Pak. Yang kedua, area pengembangannya saya capai pendekatan dalam pendampingan murid. Dan yang ketiga, area yang saya capai juga ada pemberian umpan balik, seperti itu Pak. Baik Pak Samsuri, jadi untuk pengembangan yang berkaitan dengan tadi yang sudah disebutkan ada 3 ya Pak Samsuri. Menurut Bapak sejauh mana area pengembangan yang Bapak sampaikan tadi? Apakah sudah berhasil dilakukan di dalam kelas atau tidak Pak? Menurut saya alhamdulillah berjalan dengan lancar Pak, dengan baik. Namun ya masih ada kekurangan lah Pak, seperti itu. Oke Pak Samsuri, berarti sudah dilakukan dengan baik, berjalan dengan sesuai dengan apa ya sudah berjalan, tapi masih ada kekurangan gitu ya Pak. Menurut Bapak apa sih kekurangan atau mungkin kendala-kendala yang Bapak hadapi pada saat proses pembelajaran di dalam kelas Pak? Oke ya, terima kasih. Tentunya dalam proses pembelajaran itu Pak ada kekurangan atau hambatannya Pak yang sering terjadi. Nah di sini yang saya alami itu ada beberapa siswa yang tidak ingin terlibat dalam pembelajaran Pak. Artinya siswa tersebut itu kurang aktif seperti itu Pak. Oke. Baik Pak Samsuri,
Jadi ada beberapa siswa yang kurang aktif. iya kurang aktif dalam atau mungkin dengan mengandalkan temannya begitu ya Pak. Betul. Kira-kira mengapa sih Pak hal itu terjadi? Mengapa mereka itu kurang aktif? Terus mengapa mereka itu tidak mau terlibat dalam diskusi kelompoknya itu Pak? Oh iya. Mungkin seperti itu Pak, dalam pembagian kelompok kan dengan jumlah siswa yang terlalu banyak di setiap kelompoknya ya Pak. Saya juga menggunakan pendekatan yang sesuai dengan minat anak. Misalnya saya bagi kelompok berdasarkan gaya belajarnya, ada gaya belajar yang visual, auditori, dan kinestetik itu Pak. Sehingga anak itu akan merasa lebih nyaman. Jadi saya itu sesuai kenyamanan siswa Pak. Untuk pembelajarannya, mungkin saya akan melakukan pertanyaan kepada anak tersebut agar menyesuaikan dengan kegiatan yang ada di kelas seperti apa gitu Pak. Baik Pak Samsuri, berarti itu sebagai rencana kedepannya ya Pak ya. Betul. Pada saat proses pembelajaran kedepannya. Bapak nanti akan menyesuaikan kenyamanan mereka menggunakan gaya belajar tadi ya. Masing-masing ada yang menggunakan gaya belajar visual, kemudian ada auditori, kemudian ada kinestetik ya Pak. Seperti itu. Mudah-mudahan apa yang nanti Bapak Samsuri rencanakan dapat terrealisasikan dan memberikan proses pembelajaran yang lebih baik lagi dibandingkan dengan yang kemarin itu ya Pak. Saya tunggu nih Pak, nanti cerita-cerita Pak Samsuri apakah bisa realisasikan atau tidak. Kira-kira kapan ya Pak akan melakukan perubahan dengan rencana perubahan yang Bapak ceritakan tadi Pak? Mungkin seperti Pak. Untuk untuk perubahan tepatnya belum saya tentukan itu Pak waktu. Tapi insya Allah saya sendiri akan melakukan secepatnya itu Pak. Baik, terima kasih Pak Samsuri banyak atas jawaban-jawaban. Mudah-mudahan apa yang Bapak rencanakan ini bisa secepatnya direalisasikan nih Pak. Ya. Baik, selanjutnya saya beri kesempatan kepada Bapak Ardiansah Eskom sebagai pengajar praktik untuk memberikan umpan balik atau tanggapan terkait dengan jalannya percakapan pasca observasi atau mungkin kegiatan observasi kelas Pak. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Yang saya hormati Bapak Jafar selaku calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Brebes. Yang kami hormati pula Pak Samsuri selaku rekan guru dari Pak Jafar. Dari kegiatan di hari ini yaitu kegiatan teknik coaching di supervisi akademik, di mana ini termasuk pasca observasi yang sebelumnya sudah dilaksanakan kegiatan pra observasi sehingga menemukan area pengembangan dan tujuan kegiatan. Kemudian dilanjutkan observasi di kelas. Alhamdulillah saya lihat tadi kegiatan coaching yang dilakukan Pak Jafar terhadap Pak Samsuri sudah berjalan dengan baik. Prinsip-prinsip coaching sudah dilakukan dengan baik oleh Pak Jafar, yaitu menggali dan melakukan menggali refleksi juga kepada coach Pak Samsuri, dan sehingga Koji juga sudah memberikan jawaban. Namun ada beberapa yang memang perlu dikuatkan kembali bahwa kegiatan ini memang perlu dilakukan secara konsisten ya. Mungkin bisa dilakukan di 1 bulan sekali itu untuk mengasah kemampuan kita dalam menggunakan teknik coaching yang ada di guru penggerak. Tadi dari tujuan sudah disampaikan dengan baik oleh Pak Jafar sehingga percakapan ini sudah dilakukan dengan baik. Kemudian Pak Jafar juga tidak melakukan pemberian masukan atau memberikan atau menggurui ya.
Jadi memang di kegiatan ini kita sama-sama sejajar bahwa coach dan coachee adalah mitra. Mitra sama-sama dalam memecahkan sebuah masalah yang ada. Nah, namun di sini karena mungkin terbatasnya waktu, mungkin lebih tajam lagi pertanyaan-pertanyaannya terkait yang pertama tadi metode pembelajarannya, terkait penggunaan metode yaitu tentang kinestetik, kemudian tadi ada visual, dan satu lagi tentang auditori. Nah, itu bisa dipertanyakan lagi spesifik lagi, itu terkait penggunaannya itu lebih digolongkan ke peserta didik atau melihat kebutuhan peserta didik atau memang hanya melihat di sisi materinya. Jadi di situ lebih digali lagi pertanyaannya di situ itu terkait penggunaan metode. Nah, kemudian yang berikutnya kegiatan coaching ini perlu adanya penutup atau refleksi yang disampaikan oleh coachee. Jadi nanti Pak Jafar menanyakan dari hasil percakapan kita apakah bisa disimpulkan apa yang kita dapat bersama dari percakapan ini. Nah, itu nanti coachee yang menyampaikan. Tapi dari awal sampai akhir saya berikan apresiasi, bagus, tinggal dimantapkan lagi, dikembangkan lagi. Terima kasih, itu mungkin yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Ardiansah. Terima kasih banyak atas umpan baliknya dan tanggapan-tanggapan terkait dengan kegiatan pasca observasi hari ini. Tadi saya menggarisbawahi, insya Allah kami berusaha kegiatan ini dilakukan secara konsisten Pak Adi, insya Allah. Baik, akhirnya rangkaian kegiatan supervisi akademik sudah selesai, dimulai dari percakapan pra-observasi, observasi kelas, dan pasca observasi. Saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada Bapak Ardiansah Eskom sebagai pengajar praktek dan Bapak Samsuri sebagai guru yang diobservasi. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.